Presiden Prabowo resmikan pembukaan Indo Defense Expo dan Forum 2025. Pasca kebakaran di Kapuk Muara, 3.200 warga bertahan di pengungsian. Indonesia gelar International Conference on Infrastructure, dorong investasi dan kolaborasi global. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Indo Defense Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran pertahanan ini menampilkan beragam teknologi militer terkini dari dalam dan luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Indo Defense Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Rabu 11 Juni 2025. Usai membuka acara, Presiden meninjau langsung pameran yang menampilkan berbagai teknologi dan persenjataan pertahanan terkini. Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil Maung RI1. Di gerbang utama, ia disambut anak-anak sekolah dasar yang berjajar sambil membawa bendera merah putih, menyapa Presiden dengan antusias. Presiden Prabowo membalas sapaan dari sunroof mobilnya sebelum masuk ke area acara. Saat tiba di tempat acara, ia disambut sejumlah pejabat, di antaranya Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelum memasuki venue, Prabowo kembali menaiki mobil Maung RI1 dari ruang tunggu VVIP. Marching Band TNI AD menyambut kedatangannya dengan atraksi musik militer. Sejumlah tokoh negara hadir termasuk Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara dan Panglima TNI hingga Kapolri. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya investasi di bidang pertahanan nasional. Ia mengingatkan bangsa yang lemah pertahanannya akan mudah kehilangan kemerdekaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya investasi di sektor pertahanan untuk menjaga kedaulatan bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Indo Defense Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025. Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang lengah dan tidak mau berinvestasi di bidang pertahanan akan mudah kehilangan kemerdekaannya. Prabowo menyebut pertahanan sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kesejahteraan. Prabowo menegaskan Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karena itu, kekuatan militer yang kuat diperlukan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan tanah air. Ia juga mengingatkan sejarah panjang penjajahan yang dialami Indonesia. Ratusan tahun dijajah telah meninggalkan luka dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari politik, budaya, hingga sumber daya alam yang dirampas oleh bangsa lain. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Angga Dagung, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait kasus tuduhan ijazah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dilaporkan Pradi Bersatu ke Polres Jakarta Selatan ditarik Polda Metro Jaya. Tak seperti pelaporan yang dilakukan Presiden ke-7 Indonesia yang tanpa menyertakan terlapor. Kasus pelaporan yang dilaporkan Pradi Bersatu menyebutkan Roy Suryo, T. Fauziah, dan Rismon Sianipar sebagai terlapor. Pelapor kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo di Polres Jakarta Selatan, Adi Darmawan, diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini sekaligus membenarkan penarikan kasus dengan terlapor Roy Suryo, Siti Fauziah, dan Rismon Sianipar ini telah ditarik ke Polda Metro Jaya.
Selain klarifikasi, kedatangan Sekjen Peradi Bersatu ini ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdana pasca kasus ini ditarik ke Polda Metro Jaya. Pelapor berharap dengan adanya penarikan kasus ini ke Polda Metro Jaya dapat mempercepat penyelidikan kasus ini naik ke tingkat sidik. Pemeriksaan Pak Roy CS juga dong, Bang? Ya tentu, lakukan pemeriksaan sih. Tapi kalau yang laporan Pak Jokowi kan udah diperiksa. Harusnya sudah gelar perkara untuk residik, nggak perlu berlama-lama lagi. Ya kan? Selain Ade Darmawan, rencananya polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dari pihak terlapor. Selain saksi, Ade Darmawan juga telah menyerahkan sebanyak 25 alat bukti kepada penyidik saat kasus ini masih ditangani Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana atau Bagunda PDI Perjuangan membangun posko bantuan kebakaran di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan Hardianto Kenneth menyebut bahwa posko Bagunda mempunyai tugas untuk memberi bantuan untuk korban kebakaran Penjaringan sesuai arahan Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan seperti makanan. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di wilayah Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat 6 Juni lalu menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar. Sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan seperti makanan. Badan Penanggulangan Bencana atau Bagunda PDI Perjuangan membangun posko bantuan untuk korban bencana kebakaran. Posko bangunan ini akan memberikan bantuan program makan pagi, siang, dan malam, serta bantuan seperti pampers hingga selimut. Kepala Bagunda PDI Perjuangan Hardianto Kenneth menjelaskan bahwa posko Bagunda PDIP pastikan selalu membantu masyarakat korban kebakaran sesuai arahan Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Perjuangan DKI Jakarta, kita membuka posko dan tenda di sebelah belakang kita ini. Program dan target kita ya ingin melakukan mitigasi dan bantuan terutama kepada warga-warga yang terdampak gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, ribuan warga kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kebakaran yang terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 kemarin menghanguskan lebih dari 450 bangunan semi permanen. Inilah suasana tempat tinggal dan juga tempat pengungsian pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Kapuk Muara. Kebakaran ini menghanguskan lebih dari 450 bangunan semi permanen dan menyebabkan 3.200 jiwa atau 750 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Berdasarkan pantauan di lokasi, para korban kini telah mengungsi di area sekitaran Muara Kapuk. Hingga saat ini dapur umum dan posko kesehatan telah didirikan. Bantuan seperti makanan, minuman, logistik, tenda pengungsian, dan alat kesehatan telah diberikan pemerintah. Bersama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan juga para relawan dan stakeholder terkait terus mengulurkan tangan dan bantuan kepada para korban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pendataan ulang jumlah pengungsi dan mempercepat pengiriman bantuan tambahan. Tidak hanya bantuan logistik, bantuan psikolog juga diberikan Kementerian Sosial berupa terapi trauma kepada para anak-anak korban kebakaran di Muara Kapuk. Sementara itu, penyelidikan mengenai penyebab kebakaran masih terus berlangsung. Kebakaran ini menjadi salah satu yang terbesar di Jakarta Utara tahun ini dan mengingat kembali pentingnya sistem listrik yang aman di kawasan padat pemukiman. Dari Jakarta, Sana Sairus, Angga Dagung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Ya, pemirsa, kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di kawasan padat penduduk dan umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Dampaknya pun tidak main-main, mulai dari kerugian harta benda, terhentinya aktivitas usaha, terganggunya roda perekonomian dan pemerintahan, hingga kemungkinan terjadinya korban jiwa. Lalu bagaimana sebenarnya upaya antisipasi dan penanggulangan kebakaran di wilayah padat penduduk, khususnya Jakarta Utara? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Yayat Supriyata, selaku pengamat tata kota. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, Pak, ini Jakarta turut berduka atas musibah kebakaran yang melanda warga Kapuk Muara. Melihat kejadian ini, bagaimana Anda menilai upaya antisipasi dan penanggulangan kebakaran di wilayah Jakarta Utara berdasarkan pengamatan Anda selaku pengamat tata kota? Ya, pertama kita merasa prihatin dan berduka ya. Ini kelihatannya Jakarta memang ketika memasuki musim kemarau ya. Baik. Ini memang cuaca sangat mempengaruhi terkait terjadinya peristiwa-peristiwa intensitas kebakaran yang semakin meningkat. Nah, kita ketahui Jakarta itu rata-rata kejadian kebakaran dalam setahun itu lebih dari 1.000 kali. Jadi artinya kalau ada 365 hari setahun itu peristiwa kebakaran bisa 2-3 kali. Nah, yang paling parah itu adalah jika peristiwa kebakaran terjadi pada pemukiman padat penduduk dan padat permukiman. Nah, ini otomatis akan sangat mempengaruhi tentang jumlah korban yang terjadi. Apa penyebabnya? Salah satu penyebab bahwa tingkat kerapatan pemukiman itu demikian padat. Kedua, dipengaruhi juga oleh cara kita membangun rumah atau mempersiapkan rumah untuk bebas dari masalah kebakaran. Maka ditanya, apa penyebab utama kebakaran tersebut? Salah satu penyebabnya misalnya dari instalasi listrik. Hampir dari 80% penyebab kebakaran itu karena listrik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa dan bagaimana dia bisa terjadi. Nah, salah satu adalah karena pemasangan yang tidak standar, bahannya juga tidak standar. Kemudian, ya sekali lagi saya mohon maaf, ada namanya Spanyol, separuh nyolong listriknya, cara penyambungannya. Betul. Nah, ini yang menjadi sebuah PR bagi kita. Yang kedua, tadi pada kerapatan bangunan. Di Jakarta tuh sudah hilang namanya gang-gang kebakaran. Jadi tidak ada jarak lagi antar rumah. Kalau terjadi kebakaran, itu bisa merembet ke semua lingkungan perumahan dengan korban yang demikian besar. Dan catatan terakhir, rata-rata kebakaran itu karena faktor kondisi rumah itu sendiri yang sebagian berlantai 2 karena jumlah penghuninya banyak dan bahan dibuat itu dari bahan-bahan yang mudah terbakar seperti triplek, kayu dan lain sebagainya. Oke Pak, baik, tadi sudah dibahas ya terkait penyebab kebakaran. Ini Pak, melihat tingginya resiko kebakaran di kawasan padat penduduk, seperti apa seharusnya pola pengawasan yang ideal agar potensi kebakaran bisa diminimalkan sejak dini, Pak? Yang pertama memang harus ada upaya preventif. Kalau saran saya sih dulu mengatakan harus diingatkan kepada seluruh warga melalui RT dan RW. Hati-hati musim kemarau, potensi kebakaran bisa terjadi karena berbagai sebab. Yang kedua, kalau ingin melakukan pemasangan listrik atau instalasi lainnya, serahkan pada ahlinya atau orang yang paham tentang itu. Yang ketiga, ketika menggunakan bahan-bahan terkait instalatornya, itu gunakan bahan yang standar. Yang hal lain adalah kalau perlu pada setiap kawasan itu ada namanya satuan relawan untuk antisipasi kebakaran. Warga pun perlu dilatih sewaktu-waktu karena sekali lagi saya mengatakan kebakaran itu bisa terjadi kapan saja. Otomatis warga harus terbiasa siaga bencana. Kalau banjir bisa kita antisipasi karena ada peringatan-peringatan dini, tapi kalau kebakaran tidak ada peringatan, kapanpun bisa terjadi, dan kebakaran itu bisa membuat orang bukan tambah miskin, tapi minus. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak punya baju lagi karena hartanya habis sama sekali. Ini lebih parah sebetulnya. Jadi setiap kebakaran itu menambah jumlah angka kemiskinan baru. Artinya apa? Maka dari hal ini kita harus melakukan pencegahan.
Pak Gubernur sudah mengingatkan satu rumah Baik. satu APAR. Tapi pertanyaannya bagaimana penggunaan APAR itu perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan di dalamnya. Oke, baik Pak. Sebagai warga kita harus siap siaga ya Pak ya. Pak, ini Ya. seberapa penting peran penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat dalam upaya mengantisipasi kebakaran khususnya di wilayah padat penduduk? Apakah ini sudah menjadi perhatian serius selama ini Pak? Yang menjadi keprihatinan kita, jangan sampai damkar itu datang ketika peristiwa sudah terjadi. Sosialisasi ini Betul. minim, saya mengatakan. Pertanyaannya siapa yang melakukan sosialisasi? Maka peran RT RW itu sangat penting. Tapi kan ketika sosialisasi orang bertanya ada punya dana atau tidak. Maka terkait dengan kebakaran ini sebaiknya sosialisasi itu bukan karena ada proyeknya, ada dananya, tapi karena ada kesadaran. Kalau misalnya suatu kawasan itu padat, kumuh, kemudian mohon maaf sekali lagi kadang-kadang di lingkungan Betul. padat itu ada warga yang buka usaha. Misalnya membuka usaha rumah makan, dia masak semuanya ada di rumah. Ada juga ada yang buat bengkel, ada yang membuat usaha-usaha lain yang terus terang saja itu kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa saja berpotensi membuat potensi kebakaran. Maka menurut saya RT RW harus berperan atau misalnya melalui kelompok remaja atau juga perlu misalnya ibu-ibu pengajiannya juga perlu diaktifkan, Karang Tarunanya atau misalnya aktivis-aktivis di PKK, ingatkan bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja. Yang paling penting adalah bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan. Minimal satu lagi ditambahkanlah ada namanya ruang-ruang terbuka untuk evakuasi atau ditambahkan lagi juga dengan membuat gang-gang kebakaran atau juga perlu juga ditambahkan perlu tidak setiap RT RW itu membuat satu program bagaimana menyediakan semacam kolam-kolam retensi karena sekali lagi kadang-kadang kebakaran dalam skala besar itu kesulitan dari pemadam itu adalah mendapatkan Oke, air baik Pak. untuk hidran kira-kira begitu. Oke, baik Pak, sinergitas warga dan masyarakat serta juga pemerintah itu sangat diperlukan ya Pak untuk mencegah kebakaran ini. Pak, ini menurut Anda apakah kinerja dan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam mengantisipasi kebakaran di wilayah padat penduduk seperti Kapuk Muara ini sudah berjalan secara maksimal Pak? Kita tahu yang paling baik petugas pelayanan sekarang itu adalah damkar. Damkar itu diapresiasi oleh masyarakat bukan hanya pada untuk kebakaran, tapi pada kondisi situasi ketika warga menghadapi bencana, musibah, ataupun ada hal-hal yang paling penting. Yang menjadi tantangan sekarang adalah apakah jumlah petugas damkar per wilayah itu udah cukup atau tidak. Ya kan? Kemudian peralatan damkar itu sudah terdistribusi lebih merata atau tidak posko-poskonya. Karena kesulitan terbesar ketika terjadi kebakaran itu adalah mobil pemadam terjebak kepada kemacetan. Nah ini memang perlu diatur bagaimana ketika terjadi kebakaran, perlu ada prioritas yang dengan penuh kesadaran masyarakat memberikan kesempatan damkar untuk melintas lebih cepat gitu. Betul. Atau nanti dibuatlah semacam peta Oke. mitigasi bencana. Wilayah yang paling sering kebakaran itu, mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan kemungkinan ada arisan kebakaran tuh yang bisa satu tempat berapa kali kebakaran, tapi pada wilayah-wilayah yang padat dengan penduduk, padat dengan permukiman, kemudian rentan baik. terkait upaya pencegahan itu perlu diantisipasi Ya sejak baik, awal. cukup Pak. Ya Pak, ini apa himbauan dan langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran baik sebelum, saat maupun setelah kejadian? Yang Singkat pertama saja, Pak. harus kita ingatkan saja pencegahan itu dimulai dari masyarakat, dari oleh untuk masyarakat. Tidak ada kebakaran itu bisa diselesaikan oleh damkar. Damkar hanya tugasnya memadamkan api. Tinggal bagaimana masyarakat bersikap bahwa tinggal di Jakarta itu di pemukiman yang padat dan penuh dengan berbagai aktivitas, kewaspadaan terhadap bencana itu menjadi penting, khususnya di musim kemarau yang panas seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, sudah bergabung bersama kami.
Pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai pentingnya antisipasi kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk. Bencana ini memang sering kali datang tanpa diduga, tapi bukan berarti kita bisa mencegahnya. Edukasi, kewaspadaan, dan kerjasama antar warga serta peran aktif pemerintah menjadi kunci penting dalam menekan resiko kebakaran. Mari kita jadikan musibah sebagai pengingat agar ke depan kita bisa lebih siap dan sigap karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Ya, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono resmi membuka International Conference on Infrastructure di Jakarta. Acara berlangsung selama 2 hari ini dan menghadirkan puluhan negara serta pemangku kepentingan dari dalam ataupun luar negeri. Forum ini menjadi momentum strategis untuk mendorong investasi, kolaborasi, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Konferensi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menghadirkan lebih dari 33 negara dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga korps diplomatik dari kawasan ASEAN, Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika dan Amerika Latin. Hari ini kita memulai sebuah konferensi internasional, International Conference on Infrastructure, yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kami, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tentu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir. Tadi secara langsung kita bisa menyaksikan prosesi sederhana. Dengan mengangkat tema Sustainable Infrastructure for the Future, forum ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam membangun infrastruktur yang tangguh di tengah tantangan perubahan iklim global. Selain konferensi, turut digelar juga pameran infrastruktur yang menampilkan proyek-proyek strategis nasional untuk 5 tahun ke depan yang diharapkan mampu menarik minat investor internasional di berbagai sektor seperti transportasi, perumahan, hingga ketahanan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur juga menegaskan acara ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni bahwa pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dan kita juga sampaikan ada tema-tema yang secara khusus akan diangkat. Tema besarnya adalah Sustainable Infrastructure for the Future, karena kita bicara masa depan dengan segala tantangan, termasuk tantangan ekologis, tantangan krisis iklim, yang juga harus direspon secara tepat sesuai dengan harapannya adalah infrastruktur yang punya daya tahan, resilience, tapi juga menjunjung tinggi semangat keberlanjutan, sustainability untuk bumi kita. Dari Jakarta, Syahna Seru, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi pembobolan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makan bergizi gratis atau MBG di Serenggan, Solo viral di media sosial. Akibat peristiwa ini sejumlah perlengkapan memasak dan sejumlah alat pertukangan raib dibawa kabur pencuri. Dirinya tuh kayak video yang aku upload ini mungkin bisa kasih tahu kita. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik terjadinya aksi pencurian di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG di Serenggan, Solo, Jawa Tengah. Aksi pencurian ini viral usai rekaman CCTV tersebut diunggah pemilik akun Instagram @yule_red ke media sosial. Dalam video yang diunggah terlihat dua pria melakukan aksinya sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku mengenakan penutup wajah seperti masker dan helm yang diduga untuk menyamarkan identitas mereka. Keduanya terlihat mengangkat dua kardus yang diduga berisi peralatan dapur dari salah satu ruangan di dalam bangunan. Selain membawa peralatan dapur, para pelaku juga menggasak sejumlah peralatan perkakas karena kondisi dapur masih dalam tahap renovasi.
Salah satu pemilik dapur makan bergizi gratis Serengan, Yuli Retnowati mengatakan pihaknya baru mengetahui terjadi pencurian pada pagi hari setelah tukang yang akan melakukan pengerjaan renovasi dapur makan bergizi gratis. Kini pihaknya juga telah melaporkan kasus ini ke Polresta Solo untuk segera ditindaklanjuti. Tukang yang sudah datang ke sini, dikiranya itu ada tukang yang sudah datang lebih dulu karena pintu depan kan gemboknya udah terbuka, udah hilang, pintu sini pun juga udah kejebol. Ternyata waktu tukang masuk, yang dicek pertama kali, taunya tukang itu hanya peralatan, gerindo sama bor, karena mau dipakai untuk kerja. Terus kita laporan, terus dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Tentunya Sally Junita beserta Korea bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.